Nomor berapa, Panji? Satu deh. Satu. Kita buka box. Satu. TSM terstruktur, sistematis, dan juga masif. Bang Effendi, silakan dilanjutkan. Oh, saya maunya yang somasi. Oke, sedikit saja boleh. TSM tadi terstruktur, somasi dan boleh. Silakan, dilanjutkan sedikit yang saja. somasi tadi saya mau menanyakan begini, mudah-mudahan masuk dengan pertanyaannya bahwa DPR itu rata-rata rakyat, gitu ya, kurang lebih itu dari lingkaran tadi. Presidennya rata-rata rakyat juga nggak? Nah, itu bisa memancing somasi loh, pertanyaannya ya kan? Politisinya rata-rata elit. Presiden rata-rata elit, sorry. Bukan presiden rata-rata rakyat? Enggak. Wah, dapat Kan masuk alasannya apa? Boleh dijelaskan, Panji? Orang lupa presiden itu sebenarnya adalah CEO dari para politisi, kan sebenarnya gitu. Masuk ke TSM lagi, tugas saya menyambungkan ke TSM. Semakin elit yang menjadi presiden, maka semakin sulit membuktikan TSM. Iya betul. Nah, oke. Iya betul. Terima kasih. Hanya itu saja. Berarti kita susah. Silakan, Bang Tejo. Sederhana. TSM-nya sudah dari tadi sudah ada kan TSM-nya kan? Kan sudah jelas. Kalau ada singkatan dipanjang ini aturan KPU loh, aturan KPU. Iya, Jangan benar. gitu. Berarti ini kan mengulangi. Ada di situ tadi. Apa? Teman sangat mesra? Teman sangat mesra. Kebayang masifnya ya. Kalau kita mau bilang ada somasi kecurangan, dan masif. ada kecurangan, tapi kita bilang terpenuhi nggak unsur TSM? Siapa yang bisa membuktikan 82 ribu TPS curang semua? 820 ribu Bapak TPS. seperti di debat capres dibetulkan kali. 820 ribu Bu TPS. TPS curang. Baru ketemu masifnya. Kalau nggak ketemu, berarti nggak masif. Iya. Mau curang, mau nggak curang, mau yang saya coblos, nggak saya coblos, semuanya. Dan track record saya bilang kok, ada banyak orang yang saya pilih, saya hajar juga. Makanya buat saya sebagai stand up comedian ya, tugas saya ngetawain orang aja udah. Di sini nih yang saya ingin soroti tadi, bahwa ketika orang bersikap negatif terhadap Panji karena berada di belakang Anies, saya orang yang mengatakan saya setuju Anda di belakang Anies supaya ada court jester. Pilkada maksudnya. Iya, supaya ada court jester di kekuasaan, ada punakawan yang bisa mengingatkan dari dalam. Nah, ketika terjadi Pak Jokowi memanggil Prabowo dan Sandiaga Uno masuk dalam sistemnya, saya melihat ini sudah selesai dan tidak ada court jester yang mengingatkan dari dalam bahwa Pak, ini dampaknya panjang loh. Dan mungkin itu diharapkan oleh Pak Jokowi, nggak perlu ada court jester lagi di dalam. Ya. Jadi yang salah dari punakawan-punakawan ini ketika dia dekat dengan kekuasaan, dia tidak menjadi suara masyarakat terhadap penguasa. Tapi sebaliknya menjadi suara penguasa terhadap masyarakat. Ya, itu yang di Instagram saya ributin terus. Kalian kritik sekarang, tapi selama kalian dekat dengan beliau, ikut WUS, ikut kemana-mana, kalian bangga berfoto dan selfie-selfie dengan dia. Lalu selama kamu di dekat dia, kritik kamu yang membuat dia tetap lurus itu di mana? Telat lu ngeritiknya di belakang. Kita kalau ngeritik ya jadi punah musuh, nggak jadi punah kawan. itu yang. Tapi iya, kalau balik ke pertanyaan Kang Maman, sebenarnya kita akan selalu bisa berharap ada court jester di dalam pemerintahan. Cuman kita nggak punya kuasa untuk menentukan apakah court jesternya ini disimak atau enggak, atau punya suara atau enggak. Ini sebenarnya aku luruskan dulu. Sebetulnya bukan punokawan, ponokawan. Pono itu menerangkan, kawan itu 4 sekawan kan, bukan. Jadi 4 orang yang menerangkan. Makanya Semar Gareng Petro Bagong itu kalau ada Arjuna, setiap kali Arjuna mau melakukan misi, dia selalu menakut-nakuti kerjanya. Mau kemana Den? Mau ke Alengka? Alengka itu ada ini. Bukan justru menghibur. Jadi nggak tahu terus tiba-tiba jadi menyenangkan raja. Justru untuk neter apa ya? Menguji, nyecer ininya. Dia mau nggak menjalankan misinya? Itu aslinya ponokawan itu saya kira gitu. Setidaknya bersuara dulu, kalau didengar kan urusan yang dengar ya. Betul. Nah, itu. Betul. Ya. Jadi justru mengkritik. Tapi yakin punakawan-punakawan kita itu bisa ngasih tetap kritikan kalau udah di dalam. Kita tanya mereka. Makanya kita mah sebaiknya tidak naruh harapan pada orang lain. Kita mah pada diri kita sendiri aja. Ada orang Kang Maman yang jadi pelawak karena senang bikin orang senang. Ya. Ada yang jadi pelawak untuk bikin dia senang. Ada Kang Maman. Ada orang yang jadi seharusnya court jester itu yang bikin orang senang. Bukan untuk dia sendiri kan? Bukan, tapi mereka yang ada di kekuasaan dan tetap berada di kekuasaan ketika dia lihat sebenarnya ada yang salah, indikasinya adalah dia jadi pelawak untuk bikin dia senang.
Karena pelawak ngasih dia akses. Akses itu bikin dia senang. Ada terlalu banyak orang naik ke atas panggung karena sering dilihat, senang dilihat. Ini orang-orang yang naik ke atas panggung nggak lucu, turun gak ada masalah. Banyak banget. Orang yang naik ke atas panggung untuk bikin orang ketawa, ketika naik ke atas panggung nggak lucu, di bawah stres dia. Lebih senang mana? Tampil di suatu tempat honor gede nggak lucu, atau honor kecil tapi lucu banget? Tetap honor gede walaupun nggak lucu sih, itu sih pekerjaan saya sehari-hari. Tolong ini kelompokkan yang ini masuk yang mana yang ini. Suatu hari raja bertemu dengan para pelawak di istananya. Terus ditanya, apa yang membuatmu happy? Saya happy kalau sudah melihat raja duduk gitu. Saya happy kalau sudah melihat raja memerintah, menandatangani pokoknya. Terus satu ditanya, kamu? Ya, rupanya kayak kamu. Kamu Panji. Gitu. Kamu paling happy kalau? Saya paling happy kalau gitu. Wah, udah marah raja kan. Buktikan bahwa kalau paling happy memang bel. Kalau enggak kamu aku penggal. Suatu hari dia ikut berburu raja. Di perburuan itu nggak ada toilet di situ. Habis makan raja pengen ketemu cari toilet, dia yang bangunin toilet. Pakai tenda. Dan begitu keluar lega. Kamu betul, ternyata yang paling melegakan dalam hidup itu. Betul. Ya. Nah, kita kebanyakan yang mana sekarang, pelawak yang mana? Saya mau bilang yang jawab sedikit. Tapi bukan karena mereka jahat. Saya takutnya orang berpikir bahwa orang-orang yang saya senang dengan ketemu raja segala macam itu dianggap jahat. Saya takutnya padahal orang butuh proses Bang untuk paham apa yang lagi dia lihat. Kita bisa loh ngelihat sesuatu dan nggak ngerti apa yang kita lihat. Kadang kita ngelihat sebuah lukisan, kita ngelihat ketika kita umur 24 dan nggak ngerti nih lukisan tentang apa. Kita lihat lukisan yang sama umur 54 nangis. Setiap orang tuh punya prosesnya sendiri dan itu yang saya mau bilang. Lebih sedikit yang kedua, tapi bukan berarti yang pertama kayak gitu karena mereka jahat. Orang tuh belum barang jadi, butuh proses. Ke lukisan ada nggak orang yang sampai akhir hayat tetap nggak ngerti lukisan itu? Ada juga, ada juga, iya. Saya sih berharapnya jangan tunggu 20 tahun berubah lalu dia nangis. Karena jabatan di Indonesia presiden cuma 10 tahun. Baik, terima kasih. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.